Thank you, Sam. Terkendali. Ya, shalom semua, selamat pagi. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang perspektif. Perspektif itu adalah cara kita memandang, bagaimana kita melihat sesuatu. Dan seringkali kita lupa bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita pikirkan, itu justru yang banyak menentukan dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang perspektif. Mari coba Anda lihat Kejadian 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Mungkin Anda bertanya, apa pentingnya sih Pak bicara soal cara pandang? Apa pentingnya bicara soal cara seseorang melihat, memperhatikan sesuatu? Kejadian 13 ayat 10 dan 11, Alkitab berkata, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka pun berpisah. Nah, dia menarik dari dua ayat ini yang saya mau Anda perhatikan baik-baik adalah setiap kalimat awal dari kedua ayat ini. Kalau Anda lihat ayat 10 dimulai dengan kalimat lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Tetapi menarik pada ayat 11, kalau Anda lihat ayat 11, maka dia mengulangi kembali tetapi dengan kalimat kerja yang berbeda. Sebab ayat 11 dia berkata sebab itu Lot memilih baginya. Ayat 10, Lot memandang, Lot melayangkan pandangannya dan melihat. Dua kali kata melihat dengan dua kata yang berbeda. Tapi ayat 11 kemudian dia berkata Lot memilih baginya. Artinya apa sih pentingnya cara pandang? Cara pandang penting sebab ternyata apa yang Anda lihat, apa yang Anda pandang, itu akan menentukan pilihan Anda. Apa yang Anda dan saya lihat, apa yang Anda dan saya pandang, ternyata itu akan menentukan pilihan dalam kehidupan kita. Dan pilihan yang kita buat kemarin akan menentukan kehidupan kita hari ini, dan pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kehidupan kita hari besok. Jadi sederhananya adalah cara pandang seseorang itulah yang menentukan kehidupan yang dialami oleh orang itu sendiri. Apa yang Anda lihat, perspektif Anda, cara pandang Anda, itu menentukan kehidupan kita. Kenapa? Sebab cara pandang kita menentukan pilihan yang kita buat dalam hidup ini. Coba kalau Anda punya Alkitab, Anda lihat ke Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, kembali lagi kita lihat tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Kejadian pasal 3 ayat pertama. Kejadian pasal 3 ayat 1, Alkitab berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan ayat 6. Ayat 6 Alkitab kemudian mencatat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya.
Menarik sekali, selama ini kita mungkin berpendapat bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sebab Adam dan Hawa digoda oleh setan. Dan saya setuju itu. Sebab ada peranan setan di situ dalam bentuk ular di sana. Tetapi kalau Anda perhatikan baik-baik, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, tindakan Hawa mengambil buah terlarang itu bukan sepenuhnya berdasarkan apa yang dia dengar dari setan. Sekali lagi, tindakan Hawa mengambil buah terlarang itu sepenuhnya bukan berasal dari apa yang dia dengar dari setan. Betul, informasi yang dimasukkan setan ke dalam telinga Hawa itu memberi peranan penting. Tetapi Alkitab mencatat bahwa tindakan Hawa mengambil buah terlarang bukan karena apa yang dia dengar, tetapi ayat 6 berkata karena apa yang dia lihat. Sekali lagi, karena apa yang dia lihat, maka kata Alkitab perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu dia mengambil. Jadi Hawa mengambil karena berdasarkan apa yang dia lihat. Yang dilakukan setan hanyalah memasukkan informasi dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi keputusan yang Anda ambil bukan berdasarkan apa yang Anda dengar, tetapi sesungguhnya berdasarkan apa yang Anda lihat. Itu pentingnya perspektif. Sehingga kalau ketika seseorang melakukan dosa, tidak fair kalau kemudian kita berkata, ya itu semua gara-gara setan. Betul, dia memberi bagiannya, dia ikut mengambil bagian dalam memberi masukan-masukan, tetapi yang menjadi keputusan dalam hidup Anda dan saya itu sepenuhnya didasarkan oleh pertimbangan kita, pemikiran kita, bahasa Alkitab, apa yang kita lihat. Nah, salah satu kitab yang banyak bicara tentang melihat dalam Alkitab adalah kitab Samuel. Sebenarnya salah satu bagian Alkitab yang banyak bicara tentang melihat adalah kitab Samuel. Bahkan kitab Samuel di awal-awal dimulai dengan satu keanehan. Sebab dalam 1 Samuel 9 ayat 9, Alkitab harus memberikan sebuah istilah baru kepada kita, di mana Alkitab berkata bahwa nabi zaman itu biasanya disebut dengan kalimat pelihat. Alkitab harus memberi keterangan penting kepada kita dan berkata, kitab Samuel dimasuki dengan satu pemikiran bahwa nabi di zaman itu adalah pelihat. Sekali lagi, melihat selalu bicara tentang pilihan yang akan Anda dan saya buat. Dan ketika memasuki kitab Samuel, bicara tentang nabi yang pelihat itu tadi, kita mendapatkan di mana Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi seorang raja bagi Israel yang bernama Saul. Dan menariknya kalau Anda pergi ke 1 Samuel pasal 10, 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-22, 1 Samuel 10 ayat yang ke-22, 1 Samuel pasal 10 ayat 22, ketika Samuel akan melantik Saul di depan orang Israel, Saul menjadi malu dan kemudian bersembunyi di antara barang. Dan menarik, Alkitab berkata begini, 1 Samuel 10 ayat 22, sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya, kata sesungguhnya bahasa asli, behold, lihatlah, perhatikanlah dengan seksama. Dia bersembunyi di antara barang-barang. Ayat 23, berlarilah orang ke sana, mengambilnya dari sana, dan dia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata dia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana pelantikan Saul. Pelantikan Saul sementara waktu mau ditunjuk oleh Samuel, Saul sengaja bersembunyi di antara barang-barang. Dan ketika Samuel bertanya apakah Saul datang atau tidak, tiba-tiba Tuhan berkata, lihatlah dia sementara ada di antara barang-barang. Kemudian ayat 23 yang menarik adalah berlarilah orang Israel ke tempat itu dan mengambilnya dari sana. Anda ingat Kejadian pasal 3 yang baru kita baca tadi? Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan memberi pengertian, dan mengambil. Jadi
Hawa berbuat dosa dengan dua tindakan. Melihat, kemudian mengambil. Dan yang menariknya 1 Samuel 10 ketika Saul dilantik, tiba-tiba Tuhan mengulang pola yang sama. Dan Tuhan berkata, lihatlah dia ada di antara barang-barang bersembunyi. Dan orang Israel mengambil. Dan ketika mereka mengambil Saul di antara itu, ternyata Saul kelihatan baik lebih daripada yang lain. Ingat buah terlarang di Kejadian pasal 3? Ketika Hawa melihat bahwa buah itu baik, sedap dimakan, memberi pengertian, bagus kelihatannya. Hari itu Saul menjadi buah terlarang bagi bangsa Israel, sebab kalau Anda pergi ke bagian lain dari cerita Samuel, ternyata Tuhan berkata bahwa Saul adalah raja pilihan mereka. Dan Tuhan akan mengurapi Saul. Artinya Saul bukanlah raja atas pilihan Tuhan. Saul adalah raja atas pilihan Israel, dan Tuhan memberikan kepada Israel apa yang mereka mau. Sebaliknya Daud adalah raja atas pilihan Tuhan, bukan raja atas pilihan bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan melantik Daud, sekalipun hari itu orang Israel tidak mau. Dan Anda boleh pergi lihat ke pelantikan Daud. Coba Anda perhatikan, lihat pada pelantikan Daud. Pelantikan Daud Anda akan menemukan pola yang sama. 1 Samuel 16, 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16, Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai, melantik salah satu nama anak Isai di sana. Dan Tuhan tidak beritahu anak Isai yang mana, sebab ternyata waktu Samuel sampai, dia baru kaget sebab Isai punya banyak anak. Dan ini yang terjadi. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6. Perhatikan sekali lagi. Ketika mereka itu masuk dan Samuel, siapa Samuel? Nabi. Siapa nabi menurut pembukaan kitab Samuel? Pelihat. Jadi Tuhan berkata, dan ketika Samuel, si pelihat itu, melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kenapa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Menarik sekali, kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk melantik anak Isai, dan Tuhan tidak beritahu anak Isai yang mana. Dan tiba-tiba ketika muncul anak pertama Isai yang bernama Eliab, dan tiba-tiba Alkitab berkata Samuel melihat apa yang lihat. Parasnya yang hebat, luar biasa, badannya yang tegap, gagah, perawakannya yang tinggi. Samuel lupa bahwa apa yang dicatat hari itu terhadap Eliab justru adalah apa yang dicatat Alkitab tentang Saul. Perawakannya yang tinggi, parasnya yang bagus. Dan itu yang terjadi. Dan kembali lagi Samuel sama seperti bangsa Israel mengambil Saul. Sama seperti Hawa mengambil buah terlarang karena kelihatannya baik. Samuel hendak mengambil Eliab dan Tuhan harus menghentikan Samuel dan berkata, Samuel, Samuel, engkau ini pelihat. Engkaulah gambaran dari Adam yang akan mengalahkan setan sebenarnya. Dan nomor satu, engkau harus belajar melihat. Melihat apa? Bukan apa yang dilihat manusia. Sebab manusia selalu melihat apa yang ada di luar. Tetapi Tuhan melihat hati. Apa yang bagus bagi manusia belum tentu bagus bagi Tuhan. Apa yang berharga bagi Tuhan seringkali dianggap sesuatu yang sampah bagi manusia. Itu sebabnya Petrus harus mengingatkan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang batu. Sebab kita sering kali melihat apa yang kita mau lihat dan tidak belajar melihat apa yang Tuhan mau lihat. Mari kembali ke kitab Kejadian permulaan, Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 3. Kalau begitu apa yang harus saya lihat? Tadi Tuhan sudah memberi petunjuk kepada Samuel. Tapi dari Kejadian, saya mau ajarkan Anda sesuatu.
Dalam kitab Kejadian saya belajar bahwa Tuhan ketika menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adam hanya untuk melihat dua hal. Tuhan menciptakan Adam supaya Adam hanya melihat dua hal. Mari bayangkan sebentar waktu Tuhan menciptakan Adam dari tanah liat. Kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung Adam, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup, kata Alkitab. Dan bayangkan ketika Adam menjadi makhluk yang hidup dan pertama kali ketika Adam membuka mata, siapa yang Adam pandang pertama kali ketika Adam diciptakan oleh Tuhan dan dia buka mata? Menurut Anda siapa yang Adam lihat pertama kali? Tuhan. Sebab Tuhan sementara membungkuk, istilahnya Tuhan sementara membungkuk, menghembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung Adam. Dan ketika Adam menjadi makhluk yang hidup, dia membuka mata. Maka hal pertama yang dilihat oleh Adam adalah Tuhan. Singkat cerita Kejadian pasal 2, ketika Tuhan melihat bahwa tidak baik bagi Adam untuk seorang diri, Tuhan kemudian memutuskan untuk menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan ketika Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, ini yang Tuhan lakukan. Tuhan membuat Adam tertidur. Dan ketika Tuhan membuat Adam tertidur, Tuhan kemudian membangun Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan selesai Hawa diciptakan oleh Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan membawa Hawa ke depan Adam, sehingga istilah saya, ketika Adam melek mata, buka mata dari tidurnya, pertama kali yang dia lihat siapa Bapak Ibu? Tuhan dan Hawa. Dan saya percaya bahwa itulah yang Tuhan coba ajarkan kepada kita. Bahwa dia mengajar manusia hanya untuk melihat dua hal. Lihat Tuhan dan lihat orang lain. Belajar untuk memandang Tuhan. Itulah perspektif kita yang sesungguhnya. Belajar memandang Tuhan dan belajar memandang orang lain dari kacamatanya Tuhan. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, ini yang saya percaya, ini tafsiran saya. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Alkitab berkata mata mereka terbuka. Sebab setan sudah berkata bahwa matamu akan terbuka. Tapi hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka ketika mata mereka terbuka, nomor satu, mereka belajar melihat keadaan mereka sendiri. Tunggu, Tuhan mengajar Adam hanya untuk melihat dua hal. Hanya untuk melihat Tuhan dan melihat manusia sesama dari kacamata Tuhan. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hal pertama yang mereka lihat bukanlah Tuhan. Hal pertama yang mereka lihat bukanlah melihat manusia dari kacamata Tuhan. Tapi hal pertama yang mereka lihat adalah mereka melihat diri sendiri. Dosa selalu membuat seseorang menjadi egois. Sebab dosa selalu membuat kita melihat diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri. Melihat diri kita sendiri. Dan yang kedua, dosa kata Alkitab membuat mereka sadar, melihat bahwa mereka telanjang. Dosa selalu membuat kita bukan melihat kelebihan orang lain. Dosa membuat kita tidak melihat kemampuan orang lain yang luar biasa. Dosa seringkali tidak membuat kita melihat orang lain dengan mata yang positif. Tetapi dosa selalu membuat kita melihat kekurangan orang, kesalahan orang, kegagalan orang, ketidakmampuan orang. Kita selalu melihat mereka sebagai manusia yang telanjang. Kita selalu mau melihat kelemahan orang. Selalu mau lihat kegagalan orang. Kita selalu melihat mau kesalahan orang. Itu sebabnya manusia kalau merasa berjasa selalu melebih-lebihkan kebaikannya. Tetapi ketika dia tahu dia salah, dia selalu mengecil-ngecilkan kesalahannya. Manusia itu cenderung melihat kebaikannya melebih-lebihkan kebaikannya dan mengecilkan kebaikan orang lain. Sebaliknya manusia selalu melihat mengecilkan kesalahan sendiri dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Itulah tabiat manusia dosa. Selalu memandang diri sendiri, memandang diri sendiri. Tuhan tidak pernah mengajar Adam dan Hawa untuk melihat diri sendiri dan menjadi egois. Yang Tuhan lakukan adalah mengajar Adam dan Hawa untuk melihat dia, dan melihat orang lain dari kacamata Tuhan. Hari ini Anda boleh datang dengan segala kegagalan Anda. Hari ini Anda boleh datang dengan segala kesalahan Anda.
Hari ini Anda boleh datang dengan segala kekurangan Anda. Hari ini Anda boleh datang dengan segala beban dalam hidup Anda. Biarlah nomor satu buat saya, Anda merasa aman di antara anak-anak Tuhan. Sebab kami diajar, kita diajar, bukan untuk melihat orang telanjang, bukan untuk melihat orang lemah, untuk melihat kegagalan orang, bukan melihat kesalahan orang, bukan melihat ketidakmampuan orang, tetapi belajar untuk melihat potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang lain. Dan yang kedua, belajar untuk berhenti memandang diri sendiri, tapi belajar memandang Tuhan dalam segala hal. Dan belajar untuk peduli pada orang lain, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari siapkan roti perjamuan Anda dan anggur. Ketika Hawa berbuat dosa, ini yang dilakukan oleh Hawa, kata Alkitab. Hawa memandang, kemudian dari apa yang Hawa pandang, dia mengambil keputusan, mengambil dan memakan. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena dua tindakan sederhana yang lahir dari cara berpikir yang salah. Apa itu? Mengambil, memakan. Hawa mengambil buah itu, Hawa memakan, dan membagikannya kepada suaminya. Tapi tindakan Hawa yang membuat Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, mengambil, memakan, membagikan pada suaminya. Hari itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Mau tahu cara Tuhan Yesus menyelamatkan orang berdosa? Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagikan pada murid-muridnya, dan berkata apa? Makanlah. Hawa berdosa karena mengambil, membagi, memakan. Tapi Tuhan Yesus menebus dengan tindakan yang sama. Mengambil roti, membagi roti, dan memakan. Kesalahan yang dibuat Hawa, hari itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap kita.